warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang kasih, Tuhan yang Maha Penyayang tapi sayang, Tuhan seluruh sekalian alam, dan salam cinta kepada Tuhan yang Pencipta, sang pemilik cinta yang terpilih cinta, yang telah mencurahkan cintanya kepada hamba yang dicintainya. Terlupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain menuju mati ila nur. Jadi di pagi hari yang cerah ini kita akan memulai kembali pembelajaran. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang globalisasi. Subtema 4 globalisasi, tema 1 globalisasi di sekitarku. Nah, jadi tujuan pembelajaran nantinya untuk anak-anakku sekalian, saya harap anak-anakku sekalian bisa menjelaskan tentang materi globalisasi, dan kemudian anak-anakku sekalian bisa mengetahui peran anak-anakku sekalian dalam menerapkan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Bapak akan memperlihatkan sebuah tampilan layar, yaitu berupa PowerPoint tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Nah, globalisasi tidak luput dari yang namanya keberagaman. Nah, mungkin dari anak-anakku sekalian bisa menjelaskan apa itu keberagaman. Nah, betul, keberagaman itu adalah sekelompok orang yang berbeda-beda baik ras, suku maupun bahasa. Namun Bapak akan lebih mengkhususkan yaitu tentang tingkat pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, globalisasi. Nah, globalisasi adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Nah, kemudian mungkin dari anak-anakku sekalian mengetahui apa arti dari globalisasi. Nah, ya betul, globalisasi itu secara umum yakni sebuah situasi atau kegiatan atau sifat mengikuti arus tantangan zaman. Nah, sekarang kita di sini sedang mengalami atau sedang berkecimpung di era 4.0, di era globalisasi, yaitu era teknologi. Nah, globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini terhubung satu dengan yang lain seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi seakan dunia tanpa batas. Nah, ini merupakan pengertian secara umum. Tadi itu yang Bapak jelaskan merupakan secara khusus tentang sifat globalisasi yang berkecimpung di era globalisasi 4.0 yaitu teknologi. Nah, dengan globalisasi kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk. Misal dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Nah, begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan secara langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Jadi keuntungan dari globalisasi ini, khususnya era 4.0, nah anak-anakku sekalian bisa mempermudah kehidupan sehari-hari anak-anakku sekalian. Nah, sepertinya anak-anakku sekalian sering menonton TV kan? Nah, TV itu merupakan sebuah dari terobosan baru dari globalisasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya komunikasi. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin dari anak-anakku sekalian punya HP masing-masing. Nah, HP ini bisa kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, baik itu lewat chat, video call, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi.
Nah, keberagaman sosial. Keberagaman sosial adalah salah satu keberagaman keberagaman sosial itu salah satu keberagaman yang ada pada di wilayah Indonesia. Baik itu keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman macam pencarian, keberagaman tingkat pendidikan. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara negara yang beragam. Indonesia itu memiliki banyak keberagaman, baik itu suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut keberagaman suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa. Nah, seperti kita ketahui, tadi Bapak telah menjelaskan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang beraneka ragam, khususnya suku. Nah, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang memiliki banyak suku bangsa. Nah, semisal kita di wilayah Bone khususnya, kita merupakan suku apa? Ya, betul, suku Bugis. Nah, kita di sini di Bone merupakan suku Bugis dari turun temurun. Nah, adapun yang faktor mempengaruhi keberagamannya yaitu Indonesia merupakan sebagai negara kepulauan, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda, pengaruh kebudayaan asing. Nah, lanjut. Nah, sekarang keberagaman agama. Nah, seperti kita ketahui bahwa agama di Indonesia itu ada 6 yang dipercayai atau 6 yang diakui. Nah, bukan hanya bahasa atau suku yang beragam di Indonesia, tetapi agama juga banyak. Apa itu? Ada yang bisa sebutkan? Nah, yang pertama apa? Ya betul, Islam. Nah, apalagi? Ya betul, Katolik. Nah, ya betul, Kristen. Ada juga apa? Konghucu. Nah, ada Hindu, ada Buddha. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang keberagaman tingkat kesejahteraan. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia itu punya beberapa tempat, baik itu dataran tinggi, dataran rendah, memiliki banyak pulau, sehingga tingkat kesejahteraan yang ada di Indonesia itu juga berbeda-beda. Nah, apa itu? Yang pertama, masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah dataran yang subur di pedesaan biasanya bekerja sebagai petani. Ya, masyarakat yang tinggal di daerah wisata biasanya bekerja di sektor jasa yang berkaitan dengan pariwisata di daerah tersebut. Nah, lanjut. Nah, keberagaman tingkat pendidikan. Nah, keberagaman tingkat pendidikan, seperti anak-anakku ketahui bahwa kita di Indonesia ini memiliki beberapa tingkatan pendidikan. Bukan hanya di Indonesia, begitu pun dengan negara-negara lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian itu menduduki tingkat pendidikan di wilayah, ya betul, di sekolah dasar. Nah, jadi tingkat pendidikan yang ada di Indonesia itu ada non formal seperti TK, kemudian lanjut ke SD sekolah dasar, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ada pula pendidikan yang non formal, semisal kursus menjahit dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian keberagaman budaya. Nah, seperti kita ketahui tadi Bapak sudah ulang-ulangi bahwa keberagaman di Indonesia itu sangat melimpah. Kemudian ada di budaya. Apa itu? Budaya yaitu merupakan perbedaan letak geografis, yaitu yang mempengaruhi adalah letak geografisnya. Seperti kita tadi di Bugis. Nah, kita pada suku Bugis memiliki rumah adat yang namanya apa? Ya betul, bola soba. Nah, bola soba ini merupakan suatu budaya peninggalan dari raja-raja yang terdahulu. Nah, bola soba atau rumah persahabatan ini telah menjadi cenderamata dari kota Bone, rumah adat kota Bone. Nah, lanjut. Nah, kemudian keberagaman budaya.
Nah, keberagaman budaya pada pakaian adat. Nah, keberagaman budaya itu bisa berupa pakaian adat. Ini contoh dari Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Nah, ada yang tahu kita di wilayah Bone ini menggunakan pakaian adat apa? Nah, betul, baju bodo. Jadi kita ini di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Bone, kita memiliki pakaian adat yakni baju bodo. Nah, lanjut. Nah, kemudian keberagaman bahasa daerah. Nah, seperti kita ketahui, tiap-tiap tempat itu memiliki bahasanya tersendiri, tergantung dari suku dan tadi sebelumnya itu letak geografisnya. Nah, kita di Bone ini menggunakan bahasa daerah. Apa bahasa daerah? Yakni bahasa Bugis. Jadi bahasa Bugis ini merupakan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya khususnya di wilayah Kabupaten Bone. Nah, kemudian keberagaman ekonomi. Nah, jadi keberagaman ekonomi ini tergantung bagaimana dari tingkat kesejahteraannya tadi. Semisal bahwa seperti dataran rendah hingga dataran tinggi, setiap daratan bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan dijadikan sebagai sumber kegiatan ekonomi. Apa itu? Misalnya menanam padi untuk menghasilkan beras untuk dijadikan nasi. Kemudian di laut pergi berlayar, kemudian mendapatkan ikan. Nah, itu profesinya sebagai nelayan. Nah, lanjut. Kemudian keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi yaitu pada sektor perikanan. Nah, tadi sudah saya jelaskan tadi, yakni itu bisa berupa ikan, udang, rumput laut, dan masih banyak lagi untuk dikelola dan menghasilkan uang. Kemudian pada wilayah perdagangan. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu ada dua pasar, yakni pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional ini, sebelum datangnya pasar modern, kita ini berada di pasar tradisional. Nah, pasar tradisional ini merupakan pasar yang lebih dulu adanya daripada pasar modern. Contohnya pasar modern apa? Nah, ada di kehidupan teman-teman, ada kehidupan anak-anak sekalian. Pasar modern itu misalnya Alfamart, Alfamidi, Surya Indah. Lanjut. Nah, kemudian industri. Nah, macam-macam kegiatan industri di sekitar kita, antara lain industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Contoh industri rumah tangga yang banyak terdapat di Indonesia adalah industri pakaian batik, ada toko oleh-oleh. Nah, kemudian keberagaman ekonomi dalam wilayah pertambangan. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Nah, sumber daya alamnya ini bisa berupa pertambangan seperti yang ada di Sulawesi Barat dan juga ada di Papua. Nah, yang di sini kemudian pertambangan ini akan menjadikan Indonesia ini akan melawan tantangan arus zaman yang kemudian misalnya pertambangan misalnya emas. Nah, di sini akan dikelola, kemudian nantinya akan membuat perekonomian di Indonesia itu tinggi. Nah, kemudian, itulah tadi materi tentang globalisasi. Nah, saya harap anak-anakku sekalian tadinya memperhatikan dan juga menyimak apa yang Bapak paparkan tadi. Nah, jadi sekarang Bapak ingin anak-anakku sekalian mengeluarkan selembar kertas untuk kita. Jadi sekarang Bapak ingin anak-anakku sekalian mengeluarkan selembar kertas karena Bapak akan mengadakan ujian tengah semester. Nah, ini sudah dijadwalkan minggu lalu ya. Nah, jadi saya harap anak-anakku sekalian tidak berlaku curang dalam pengerjaan ujian tengah semester ini. Nah, saya harap dari anak-anakku sekalian tidak ada yang mencontek atau menyontek pekerjaan dari teman-temannya. Karena kenapa? Jika anak-anakku sekalian menyontek, anak-anakku sekalian sama hanya dengan pencuri. Karena kenapa?
apa samanya anak-anakku sekalian dengan pencuri ketika menyontek? Karena sama-sama tidak bekerja keras dalam pemikiran. Karena anak-anakku sekalian melalui sebuah pekerjaan atau sebuah hasil dengan cara mudah dengan tidak kerja keras. Nah, kemudian apalagi samanya, yaitu anak-anakku sekalian sama hanya dengan orang-orang bodoh yang hanya mengunggulkan yang namanya usaha dari orang lain. Kalian itu tidak berusaha sendiri untuk menghasilkan nilai yang jujur. Nah, buat apa anak-anakku sekalian nilainya tinggi tetapi anak-anakku sekalian tidak jujur dalam pengerjaannya? Nah, saya mau baik itu nilai yang keluar 10, 20 atau 30, saya sangat bangga atau apresiasi kepada anak-anakku sekalian karena sudah mengerjakan dengan jujur, dan itu lebih saya terima daripada anak-anakku sekalian nilainya 100 tapi bukan hasil dari pemikiran dari anak-anakku sekalian. Dan apa yang lebih fatal atau apa yang lebih parah dari alasan-alasan sebelumnya, yakni sama-sama kalian itu berdosa apa dalam bentuk seperti hanya tadi bahwa menyontek itu sama perbuatan yang mencuri, mengerjakan secara tidak jujur. Nah, itu merupakan dosa besar kelak kemudian. Jadi saya mau dari anak-anakku sekalian mengerjakan secara jujur dan tenang. Nah, saya beri waktu 90 menit untuk mengerjakan. Nah, silahkan dikerjakan. Ya baik, terima kasih atas ketenangannya anak-anakku sekalian telah menyimak materi dan juga telah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tentang materi hari ini. Dan terima kasih pula dari anak-anakku sekalian bisa lebih tenang dan lebih jujur dalam mengerjakan ujiannya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengabsen dari anak-anakku sekalian. Tadi Bapak lupa mengabsen anak-anakku sekalian di awal. Jadi mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, jadi absen pertama Mama Afdel Barka, ya hadir. Tini Aprilia, ya hadir. Rahmat, ya hadir. Jadi hadir semua ya. Jadi terima kasih untuk perhatian dari anak-anakku sekalian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Doa dimulai. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Amin. Nah, baik, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.